Tadi siang saya berbincang dengan seorang Romo yang bekerja di salah satu keuskupan dan saya bertanya, Romo, bagaimana situasi tahun Yobel di keuskupan? Lalu hal yang pertama beliau sampaikan itu apa nyebutnya ya? Kekhawatiran atau keprihatinan bahwa umat hanya berpikir pokoknya berziarah, mengunjungi gereja, dan habis itu berpikir dapat indulgensi. Nah, yang lebih memprihatinkan itu orang bahkan tidak tahu lagi bagaimana harusnya berziarah. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, rupanya gema tentang tahun Yobel ini di satu keuskupan dengan keuskupan yang lain memang berbeda-beda. Dan di apa nyebutnya di beberapa keuskupan bahkan ini sepertinya tidak terjadi apa-apa. Nah, padahal kalau kita lihat lebih jauh di pertemuan yang lalu, persiapannya itu bisa dari surat yang disampaikan Paus Fransiskus kepada ini eh, Presiden Dewan Kepausan untuk Evangelisasi baru itu sudah tahun 2022. Dan kemudian pembukaannya dilakukan sangat serius pada malam Natal. Tapi kemudian ya bisa jadi ya orang pergi ke Roma, pergi ke Vatikan, tapi kemudian pokoknya hanya ngelewati, pokoknya hanya ngelihat pintu, habis itu selesai. Nah, spiritualitas apa yang sebenarnya ada atau menggerakkan tahun Yubel ini yang sebenarnya perlu kita pelajari supaya kita bisa menerima manfaat dari adanya tahun Yubel ini. Nah, kemudian begini apa yang harus kita lakukan? Tidak ada pilihan, belajar. Di pertemuan yang lalu kita belajar tahun Yubel itu apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, malam ini kita akan melihat, kalau pakai bahasa sederhana, tema tahun Yubel kali ini itu apa? Jadi, tadi sudah sampaikan Pak Ferry, ini temanya itu disampaikan dalam satu dokumen gitu ya yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Satu bulla, jadi dokumen resmi yang berisi ajaran Paus gitu ya. Nah, kemudian ini bullanya saya tunjukkan dulu. Ini judulnya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan dokumen ini dengan download dari webnya ini, Dokpen KWI. Kemudian ini judulnya, lalu ini keterangannya. Bulla Paus Fransiskus menandai jubileum biasa 2025. Lalu ini diterbitkan di Roma 9 Mei 2024. Nah, apa yang disampaikan di dalam dokumen ini? Nah, ini yang akan kita diskusikan. Ada 48 halaman, kemudian terdiri dari 25 artikel, tapi kita tidak akan mendiskusikan semuanya ya. Kita akan lihat hal yang menjadi pokok di dalam eh, dokumen ini. Sekarang begini, kita lihat lebih dulu artikel 1. Ini keterangan mengenai judul. Di dalam artikel ini kita juga akan menemukan klarifikasi atau penjelasan yang memadai tentang pintu. Seringkali yang terjadi, ini tahun Yubel, tanda yang mencolok itu pintu. Lalu orang berpikir sendiri tentang pintu. Tetapi kemudian, nah itu kan pemikiran, itu bayang kita kalau mendengar kata pintu sebagai orang Katolik, kita mikir apa? Nah, bukan begitu cara mempelajarinya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Paus berkaitan dengan hal ini.
Nah, ini Bapak Ibu, di dokumen ini kalau yang diterbitkan oleh KWI itu ada dua hal. Yang pertama itu ada seperti pendahuluan, tapi itu bukan dokumen ya. Dokumennya mulai di halaman ini 12. Space non confunded. Terjemahannya, harapan tidak mengecewakan. Nah, Bula menandai jubileum biasa tahun 2025, Fransiskus, Uskup Roma, abdi para abdi Allah, kepada semua yang membaca surat ini, semoga harapan mengisi hati Anda. Nah, Bapak Ibu begini, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Vatikan itu diberi nama menurut kata atau kalimat pertama dalam dokumen itu. Nah, kalimat pertama di dalam dokumen ini bunyinya space non confunded. Langsung ada terjemahannya. Pengharapan tidak mengecewakan. Nah, kemudian dikatakan begini. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristiani di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari jubileum yang mendatang, yang sesuai dengan tradisi kuno diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju kepada semua peziarah pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakannya di gereja lokal mereka. Nah, ini catatan penting bagi semua orang. Semoga jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Ulang, bagi semua orang, semoga jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Pintu keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja sebagai pengharapan kita. Semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai, Bapak Ibu, ini pemahaman mengenai harapan ya. Harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun demikian, kepastian mengenai masa depan kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan saling bertentangan, mulai dari rasa percaya diri hingga kekhawatiran, dari ketenangan hingga kecemasan, dari keyakinan yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang yang putus asa, pesimis, dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Bagi kita semua, semoga tahun Yubel ini menjadi kesempatan untuk memperbarui harapan. Firman Tuhan membantu kita menemukan alasan atas harapan tersebut. Dengan menjadikannya sebagai panduan kita, marilah kita kembali ke pesan yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada umat Kristiani di Roma. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan di dalam dokumen ini sumbernya adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma.
Nah, Bapak Ibu silahkan sekarang mempersiapkan surat kepada jemaat di Roma dari ini bab 5. Roma bab 5 dulu. Nah, kemudian kita perlu lihat juga tentang kata harapan. Em, Begini, Bapak Ibu pernah nyaris kehilangan harapan nggak? Ketika orang berharap di dalam dirinya itu ada keinginan akan hal baik di masa depan. Nah, itu harapan. Dan bisa jadi Bapak Ibu sepanjang hidup kita memiliki pengharapan dari satu pengharapan ke pengharapan yang lain. Waktu masih SD dulu berharap dapat sekolah yang lebih bagus waktu SMP. Waktu SMP berharap akan dapat sekolah yang lebih bagus waktu SMA. Kemudian setelah selesai kuliah atau selesai sekolah berharap mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian ketika sudah cukup dewasa, berharap lagi untuk mendapatkan suami atau istri yang baik sesuai dengan yang diangan-angankan. Begitu seterusnya hidup kita dari waktu ke waktu, ya diwarnai dengan harapan. Nah, kemudian bisa terjadi orang kehilangan harapan. Kapan itu terjadi? Ketika di dalam dirinya dia tidak bisa melihat akan ada hal baik yang akan dialaminya. Orang yang sudah tidak punya harapan lagi, tidak mengharapkan apa-apa lagi karena kecewa, karena putus asa, ya itu akan berasa di dalam kehidupannya. Entah hidupnya menjadi berat, nggak bersemangat, nggak ngerti mau buat apa lagi. Bahkan juga bisa disertai dengan pertanyaan, untuk apa aku ini hidup? Nah, nanti kalau harapan, kekecewaan itu berlanjut, berat, ujungnya di level akhir orang bisa sampai putus asa dan mengakhiri hidup. Itu orang kehilangan harapan. Nah, kemudian kita mendengar seruan Paus, harapan tidak mengecewakan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang kita harapkan? Gitu kan? Apa yang menjadi harapan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Dan kemudian, bagaimana harapan ini dijamin oleh Tuhan dan tidak akan membuat kita kecewa. Baik, surat Roma bab 5 itu ya. Teks lengkapnya kita harus lihat sampai dengan ayat 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita.
terlebih lagi. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui dia, dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat ya. Bapak Ibu masih ingat ya kapan terakhir berdosa? Sudah jarang-jarang berdosa kan, apalagi setelah pandemi. Waktu pandemi jarang sekali berdosa. Setelah ya terbiasa tidak berdosa waktu pandemi, habis pandemi terus jarang berdosa gitu kan. Nah, sekarang begini, orang berdosa. Bapak Ibu tolong sekarang membuka masih surat Roma ya, bab 6 ayat 23. Roma bab 6 ayat 23. Sudah hafal kan? Apa yang dikatakan di situ? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Kemudian sekarang Bapak Ibu pindah ke Roma bab 3. Roma bab 3. Lihat ayat 23 dan 24. Roma bab 3 ayat 23 dan 24. Apa yang dikatakan di situ? Sudah ketemu teksnya? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, sekarang begini. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Kok kehilangan kemuliaan Allah? karena dosa. Kehilangan kemuliaan Allah itu bagaimana? Nah, sekarang begini. Bapak Ibu silahkan mengingat kisah tentang Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tinggal di taman apa kebun itu ya? Taman Taman apa kebun? Firdaus. Hmm? Taman Kalau taman itu isinya apa? bunga-bunga ya. Bunga. Kalau kebun, nah, itu baru. Buah-buah. Nah, Bapak Ibu ingat di Taman Eden itu Adam dan Hawa tinggal, lalu Allah hadir di Eden dan manusia Adam dan Hawa itu tinggal bersama dengan Allah di situ. Tapi kemudian Adam dan Hawa berdosa. Dan karena berdosa, Adam dan Hawa harus meninggalkan Eden dan kemudian terpisah dari Allah yang waktu di Eden mereka tinggal bersama dengan Allah. Manusia sudah berdosa dan karena berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berdosa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus, saya sih nggak memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yang mengambil putusan itu bapak saya sama ibu saya dulu, karena saya baptis bayi. Ketika kita terus mengikuti Yesus, kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, Bapak Ibu silahkan mengingat, Bapak Ibu waktu itu memikirkan raga atau jiwa.
Nah, sederhananya begini, Bapak Ibu mengikuti Yesus itu supaya tinggal bersama dengan Allah di surga atau supaya kaya. Itu gambaran sederhananya. Supaya kaya. Tinggal di surga. Supaya tinggal di surga. Nah, itu ada yang bilang supaya kaya. Oh, gitu. Kaya rohani, bukan kaya jasmani doang duniawi, Pak. Kaya Kemudian, duniawi itu tidak menjamin kehidupan kekal. hmm, Kayak rohani kalau sudah di atas 50 tahun, Pak Seto. hmm. Saya tidak menyangkal, saya tidak menyalahkan. Ada loh ya, yang mengikuti Yesus itu karena terpesona. Karena gereja Katolik kalau minggu itu bikin jalan macet. Wah, pengen ya, enak ya kalau jadi orang Katolik itu ya. Enaknya kenapa? Bisa kaya mereka. Jangan-jangan kalau aku ikut jadi orang Katolik, lalu aku akan jadi kaya juga. Tapi ketika ada orang yang memiliki motivasi yang seperti itu di awal, motivasi harus dibersihkan. Kalau cuma mau mencari kekayaan, ingat saja, ada yang memberikan jaminan kekayaan lebih serius dan benar memberikan jaminan. Kemana? Ya cari aja pesugihan. Setan. Orang-orang yang nggak tahan hidup susah, kan banyak ya yang kemudian mencari kekayaan dalam waktu supaya bisa menjadi kaya dalam waktu cepat. Tapi kemudian kita lihat lebih sungguh-sungguh. Allah itu mengutus Yesus ke dalam dunia supaya manusia tinggal dalam kemuliaan abadi di surga. Ini yang harusnya menjadi dasar ketika orang menjadi pengikut Yesus. Saya mengikuti Yesus karena memikirkan keselamatan jiwa saya. Tetapi yang terjadi selama saya di dunia, saya kok banyak berdosa. Dan kalau saya berdosa, saya nggak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Supaya manusia yang berdosa ini bisa menikmati kehidupan yang kekal. Nah, kemudian kita menemukan di bab 3 ayat 24. Ya, dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kemudian, lihat di bab 5 ayat 1. Kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian, lihat di bab 5 ayat 8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Nah, sekarang ini begini, orang yang berdosa itu tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah seperti Adam dan Hawa karena dosanya harus pergi dari Eden. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Yesus membenarkan manusia. Yang dilakukan oleh Kristus itu apa? Menebus manusia. Nah, kita lihat sejenak Bapak Ibu tentang membenarkan. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau dalam bahasa Indonesia, benarkan dengan dibetulkan. Itu sama atau beda? Iya, ada istilah itu kan. Membenarkan dengan membetulkan. Membenarkan tuh dalam sisi rohani, Pak. Kalau dibetulkan tuh benda-benda mati. Jadi terus saya komentarnya betul Ibu gitu ya. Saya komentar betul apa benar? Komentar. Nah, sekarang begini. Komentar juga benar. Orang berdosa. Orang yang berdosa itu harusnya tanggung konsekuensi dari dosanya. Ini kalau kita bicara tentang
tahun Yobel, bicara tentang indulgensi, kita harus bicara juga tentang dosa dan konsekuensinya. Orang yang berdosa itu harus tanggung konsekuensi. Upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Itu konsekuensi dari dosa. Itu hukuman yang harus ditanggung oleh manusia karena dosa-dosanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang berdosa. Karena hukumannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, maka manusia dipandang tidak berdosa, dipandang benar oleh Allah. Ini yang dimaksudkan dengan pembenaran. Nah, kalau manusia dipandang benar oleh Allah, maka dia dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Nah, kemudian kalau di bab 5, orang yang dibenarkan itu akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ketika manusia berdosa, dia meninggalkan Allah. Ketika dosanya, atau ketika hukuman atas dosanya ditanggung oleh Yesus, dia dipandang benar, maka dia didamaikan dengan Allah. Nah, atau begini, kalau kita menggunakan ini Adam dan Hawa tadi ya, Adam dan Hawa tinggal di Eden bersama dengan Allah. Kemudian mereka berdosa, kemudian harus meninggalkan Eden. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Menanggung hukuman atas dosa mereka. Dan karena hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus, maka Adam dan Hawa kembali ke Eden bersatu dengan Allah. Gambarannya begitu. Kemudian digunakan juga kata ditebus. Kita akan menyebut Yesus sebagai penebus. Menebus itu ngapain? Bapak Ibu pernah jadi penebus atau belum? Nah, belum, enggak pernah. Benar. Kenapa? Kenapa? Nah, Kapan jadi di penebus? Pegadaian, Pak. Iya, kalau ke Pegadaian menebus. Kemudian Bapak Ibu bawa resep ke apotek. Bus obat. Menebus juga kan? Berarti pernah jadi penebus. Apa yang dilakukan ketika orang menebus, menebus obat atau menebus resep itu ya? Tapi itu menebus Nebus kita itu resep, untuk Pak. diri, Nebus resep. Menebus. untuk diri sendiri, Pak. Kalau yang Yesus itu menebus tuh untuk semua orang yang berdosa lagi malah. Tunggu, ya, tapi kemudian tunggu dulu. Istilah arti kata menebus. Udah saya tanya gini aja ada. Menebus dosa atau menebus kita? Menebus Menebus umat kita. manusia. Menebus kita, Pak. Dari Iya, dosa. menebus kita, bukan menebus dosa. Tiap malam Paskah kita nyanyi itu. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus dosa, gitu. Menebus kita. Apa artinya menebus? Dalam bahasa ekonomi, menebus itu artinya memberikan sejumlah uang untuk membawa pulang barang yang digadaikan. Membawa uang, sejumlah uang untuk mengambil obat di apotek. Nah, kemudian kalau kita ke dunia perjanjian lama, kita akan menemukan begini. Kalau ada orang yang menjadi budak, terpaksa menjadi budak karena hutang, maka orang terdekat itu akan punya tanggung jawab untuk menebusnya. Apa artinya? Membayarkan sejumlah uang supaya saudaranya yang jadi budak itu merdeka, bebas. Nah, kemudian juga begini kalau dalam bahasa keagamaan Yahudi, itu begini. Kalau ada ada perempuan, ada keluarga gitu ya, kemudian punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya ini untuk Tuhan. Anak laki-lakinya harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkannya harusnya bagaimana? Harusnya
anak ini harus disembelih lalu dibakar untuk Tuhan. Nah, itu cara menyerahkan anak kepada Tuhan. Begitu. Itu seperti yang hampir dilakukan Abraham itu. Tapi kan nggak bisa menyembelih anak, membakarnya. Lalu anak ini harus ditebus. Caranya ganti kambing, domba, sapi, disembelih, dipersembahkan kepada Allah sebagai pengganti anak sulung itu. Itu namanya ditebus. Berikutnya lagi kata menebus dalam ibadat Israel kuno juga berarti begini. Ada orang yang berdosa dan kemudian orang itu datang ke kemah suci, datang ke bait Allah untuk membawa kurban, kambing, domba, sapi gitu ya. Lalu dia akan menyerahkannya kepada imam dan imam akan mempersembahkan binatang itu sebagai kurban untuk menghapus dosa-dosa, untuk menghapus dosa-dosa orang tadi yang membawa kurban tadi. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai penebus. Tadi kita sudah melihat tentang mengganti, menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang berdosa. Tapi kita juga bisa melihatnya sebagai persembahan. Di kayu salib, Yesus mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa manusia. Jadi dia bertindak sebagai imam yang membakar atau mempersembahkan kurban. Tapi sekaligus dia bertindak sebagai korban yang dipersembahkan. Nah, karena korban ini sudah dipersembahkan oleh Yesus, maka manusia dibersihkan dari dosa, manusia dihapus dosanya, dan karena itu manusia dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Itu yang dilakukan oleh Yesus sebagai penebus, sebagai pribadi yang membenarkan kita. Kembali ke Roma bab 5. Melalui ayat 2, melalui dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Balik ke ayat 3 ayat 23. Bab 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bab 5 ayat 3. Bab 5 ayat 2. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, yang disebut anugerah ini adalah ini tadi, menerima hidup kekal bukan sebagai upah, pahala, ganjaran, melainkan anugerah atau karunia. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yesus menghapus dosa manusia dan kemudian manusia ya akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ini yang diharapkan oleh orang yang percaya kepada Yesus. Berharap akan menerima kemuliaan Allah. Kemudian, lihat sekarang ke ayat 3, bab 5 ayat 3. Bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ulang, ya. Ayat 3. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Kemudian kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji.
tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Ini urusannya bagaimana? Bapak Ibu begini, kalau Jadi, kita mengingat ini ya, kehidupan para anggota jemaat awal, mereka banyak yang harus menghadapi penganiayaan. Penganiayaan itu jelas membuat orang mengalami penderitaan. Sekarang begini dah, Bapak Ibu pernah memohon penderitaan apa enggak? Memohon penderitaan? enggak lah. Enggak, belum pernah ya. Jadi atau kangen menderita gitu. Ini saya kok udah lama sekali nggak menderita. Atau pernah nggak mengajak orang lain untuk menderita? Ayo menderitalah bersama dengan aku. Nggak pernah kalimat itu diucapkan. Tapi tunggu dulu. Di zaman perjanjian baru, Bapak Ibu, para anggota jemaat harus mengalami penderitaan karena penganiayaan. Dan penganiayaan itu membuat orang dikatakan tabah. Atau gini aja deh, Bapak Ibu saya sudah bertanya tentang penderitaan yang kita alami gitu ya. Kalau Bapak Ibu itu sekarang pinter dalam menjalani kehidupan, itu saya yakin karena Bapak Ibu menghadapi banyak masalah sepanjang hidup kan ya. Ada yang hidupnya tanpa masalah? Ada, Pak, enggak ada. Iya, cuman masalahnya beda-beda aja kan. Hmm. Tapi kemudian begini, ketika kita menghadapi masalah, kita berpikir, kita belajar, kita berpikir lagi bagaimana harus menghadapi soal ini. Kemudian lebih lanjut, Bapak Ibu silahkan mengingat, Bapak Ibu doanya lebih sungguh-sungguh itu ketika sedang menderita atau ketika sedang bahagia. Menderita, Pak. Bapak Ibu menjadi gampang ingat Tuhan itu kalau sedang senang atau ketika sedang susah. Susah, Pak. Oh lah, pantesan diberi banyak susah kan? Enggak usah diberi, enggak usah minta menderita, enggak usah minta sengsara. Sudah, kita sepanjang hidup mengalami susah. Enggak bisa dipungkiri. Dari kecil sudah menghadapi masalah kok. Kecil sudah menghadapi masalah. Sampai kapan selama masih di dunia orang menghadapi masalah. Nah, kesengsaraan menimbulkan ketabahan. Iya kan? Karena lihat saja, kapan Bapak Ibu menjadi orang yang kuat? Kapan Bapak Ibu terbukti saya kuat? Itu kan setelah menghadapi badai kan ya. Setelah menghadapi masalah, setelah menghadapi macam-macam soal. Pengharapan. Tahan uji. Ketabahan. Ya, kemudian lihat, ketabahan menimbulkan tahan uji. Saya gunakan bahasa atau kata-kata ilustrasi aja. Bapak Ibu silahkan mengingat, saya pernah menghadapi masalah dalam hal seperti ini, entah masalah keluarga, suami, istri, anak. Saya pernah menghadapi masalah yang seperti ini. Saya berhasil melewatinya. Kemudian ketika menghadapi masalah yang sama di kemudian hari, bagaimana? Saya tahu sekarang bagaimana menghadapi. Yang dulu saya anggap masalah sangat serius dan berat, sekarang saya anggap itu masalah biasa. Yang tidak pernah menghadapi masalah sedikit rasanya sudah berat. Setiap orang yang mengalami masalah, ya harus mulai belajar kan untuk mengatasinya. Kadang-kadang orang harus berhadapan dengan begini, seolah-olah masalahku itu yang paling berat di seluruh dunia. Lihat, ketabahan menimbulkan tahan uji. Kalau sudah melewati ini ketabahan, proses dari menghadapi penderitaan tadi, menghadapi hal-hal yang berat, itu sudah biasa. Menghadapi hal yang lebih ringan, gampang. Untuk orang lain masalah saya ini berat sekali, untuk saya udah biasa saja. Karena saya pernah menghadapi soal yang seperti itu. Nah, tahan uji dikatakan menimbulkan pengharapan.
Ini urusannya dengan orang yang percaya kepada Yesus. Jadinya begini. Orang yang percaya kepada Yesus, kita ngomong di zaman Perjanjian Baru dulu ya, harus menghadapi banyak penganiayaan, menghadapi penderitaan. Karena berulang menghadapi penderitaan, mereka menjadi orang yang tabah. Ya. Dan kemudian mereka menjadi orang yang tahan uji karena sudah berulang menghadapi penderitaan. Tahan uji. Nah, setelah mereka menjadi orang yang tahan uji, lihat, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saya sudah melewati begitu banyak macam ujian di dalam hidup sebagai orang yang percaya. Karena itu, pengharapan saya jadi kuat, pengharapan saya jadi teguh. Nah, berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu, untuk ilustrasi lagi ya, ada orang yang menjadi Katolik, menjadi pengikut Yesus hanya formalitas, ritual, tetapi tidak ada hati yang punya relasi dengan Tuhan. Ini yang aneh. Menjadi orang Katolik hanya menjalankan ritual, tapi hatinya tidak berpaut kepada Tuhan. Orang yang seperti ini, ya kalau mengalami penderitaan, udah pergi, nggak akan berani. Jangankan penderitaan, susah sedikit juga sudah nggak tahan lagi. Tanpa relasi dengan Tuhan Yesus, ya kita akan melihat, kita menemukan lah. Meninggalkan gereja Katolik biasa saja, meninggalkan Tuhan nggak berasa meninggalkan Tuhan, hanya dipahami sebagai pindah agama. Pernah menemukan orang kayak gitu? Banyak. Menyebutnya hanya pindah agama. Jadi nggak ada relasi dengan Tuhan ketika orang bicara tentang pindah agama. Nah, kembali. Sekarang, ketika orang berharap, yang diharapkan itu adalah kemuliaan Allah. Yang diharapkan itu adalah setelah saya melewati hidup di dunia ini, aku akan tinggal bersama dengan Allah. Ini harapan. Dan harapan ini dikatakan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita. Karena yang menjadi sumber pengharapan kita itu adalah Allah yang mengasihi kita. Yang menjadi pokok pengharapan itu adalah Allah yang mengasihi kita. Dan kasihnya itu tampak jelas di dalam pribadi Yesus. Sekarang Bapak Ibu, bab 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan Allah. Ayat 8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, silahkan mengingat pengalaman dikasihi, bukan mengasihi, pengalaman dikasihi. Karena yang saya ceritakan itu, yang akan saya ceritakan itu terbukti, memang bukan pengalaman pribadi saya ya. Tetapi saya melihat dengan jelas pada waktu itu, ibu saya waktu itu sakit. Saya nggak tahu, masih kecil, tapi sakitnya, bahkan saya nggak ngerti sakitnya sakit apa. Tapi yang tampak itu adalah ini, rambut rontok semua sampai habis. Malam itu, tiba-tiba kami semua bangun karena ibu saya nangis. Dan ketika nangis, ibu bilang, pamit mau pergi. Ya, itu artinya sudah terlalu sakit, nggak tahan, sebentar lagi mau meninggal gitu ya. Jadi itu terjadinya, saya masih SD. Lalu yang saya lihat, bapak saya memeluk ibu,
Dan kemudian kami kumpul bersama di situ. Saya masih kecil. Nah, sekarang begini, ini bahasa sederhana saja ya. Seorang suami melihat istrinya badannya kurus, rambutnya habis, berbaring di tempat tidur, tapi bapak saya masih ya memperhatikan ibu saya, memeluk dan kemudian nggak pernah meninggalkan ibu saya. Ibu saya yang pamit duluan, ternyata bapak saya yang pergi duluan. Bapak saya pergi tahun 2001, ibu saya meninggal tahun lalu, selisih 23 tahun. Nah, yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu amati ketika saya mengalami kekurangan, ketika saya mengalami kelemahan, tapi ada orang yang memperhatikan saya, orang yang mengasihi saya. Paling gampang itu kalau kita mengalami kasih di dalam keluarga, itu yang saya maksudkan tadi. Dan itu rasanya dikasih. Saya pribadi yang nggak punya arti. Saya pribadi yang entah lemah, entah intelek kurang, materi kurang, fisik kurang, tapi ada yang memperhatikan, ada yang menyayangi saya. Itu rasa ketika dikasih. Yesus mengasihi aku. Yesus mati untuk aku justru karena aku lemah, justru karena aku berdosa. Nah, yang memberikan jaminan pengharapan itu adalah Yesus yang mengasihi saya. Nah, sekarang sebelum tanya jawab, kita lihat dokumen lagi. Dan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan surat kepada jemaat di Roma, Bapak Ibu bisa lihat di dokumen ini sekarang. Ini artikel 2 ya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jelas ini kutipan dari Roma tadi. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam perikop ini, Santo Paulus memberi kita banyak hal untuk direnungkan. Kita tahu bahwa surat kepada jemaat di Roma menandai titik balik yang menentukan dalam karya evangelisasinya. Sebelumnya, dia melakukan aktivitasnya di bagian timur kekaisaran, namun kini dia beralih ke Roma, kota dengan segala arti di mata dunia. Di hadapannya terbentang tantangan besar yang ia hadapi demi memberitakan Injil yang tidak mengenal hambatan batasan. Gereja Roma tidak didirikan oleh Paulus, namun ia merasa terdorong untuk bergegas ke sana untuk menyampaikan kepada semua orang Injil Yesus Kristus yang disalibkan dan yang bangkit dari kematian. Sebuah pesan, harapan yang menggenapi janji-janji kuno, menuntun menuju kemuliaan, dan karena cinta tidak mengecewakan. Nah, kemudian berikutnya, ini juga masih dari surat kepada jemaat di Roma tadi ya, artikel 3. Pengharapan lahir dari cinta dan didasarkan pada cinta yang memancar dari hati Yesus yang tertikam di kayu salib. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Kehidupan itu terwujud dalam kehidupan iman kita yang dimulai dengan pembaptisan
berkembang dalam keterbukaan terhadap rahmat Allah, dan dihidupi oleh harapan yang terus diperbarui dan diteguhkan oleh karya Karya Roh Kudus. melalui kehadirannya yang abadi dalam kehidupan gereja berziarah. Roh Kudus menerangi semua orang beriman dengan cahaya pengharapan. Harapan untuk Dia menjaga terang itu tetap bersinar seperti pelita yang terus menyala untuk menopang dan menguatkan kehidupan kita. Pengharapan Kristiani tidak menipu atau mengecewakan karena didasarkan pada kepastian bahwa tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau ini kita bisa diskusi, silakan. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Seto untuk penjelasannya di bagian yang pertama. Bapak Ibu, tadi kita sudah sedikit mendengarkan terkait dengan bula Paus Fransiskus Spes Non Confundit bagian awal. Sebagai informasi, sebelum itu Bapak Ibu yang ingin mendapatkan dokumen bula Paus Fransiskus sudah saya tempelkan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung download di kolom chat di Zoom ini. Bapak Ibu yang ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi dari uh, pengajaran Pak Seto tadi, apakah ada? Kami persilahkan. Tanya Pak. Baik Pak Heri, silakan Pak. Iya, ya Pak Seto. Begini Pak, kan Yesus itu ketika menebus itu kan sebagai imam, betul Pak ya? Imam, tapi dia juga sebagai anak domba, dan dia juga sebagai altarnya. Kira-kira begitu nggak Pak ya? Ya, Nah, itu kemudian ya, terus dalam perjanjian lama yang bisa mempersembahkan itu kan dari keturunan Lewi Pak, para imam itu. Yang menjadi pertanyaan saya itu jalur imamat Yesus itu dari mana? Dia kan dari suku Yehuda Pak, keturunan Daud. Itu Pak. ya, saya tidak akan menjawabnya, tapi biar surat Ibrani yang jawab. Jadi Bapak tolong buka surat Ibrani ya. Silahkan ke surat Ibrani bab 7. Ayat berapa Pak? Bab 7. Bapak mau baca ayat 11 sampai dengan 16. 11 sampai dengan Ya, 7, 11, 16. Kristus adalah imam lebih tinggi dari pada Harun Pak ya. Ya, Karena itu andai kata oleh saya pakai yang TB ini Pak ya. Yang TB itu silakan. belum punya. Mana saja boleh. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab itu yang dimasukkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu pun apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan
hidup yang tidak dapat binasa. Ini yang Bapak kutip tadi kan. Jadi dari jalur Melkisedek, Pak ya. Memang ada jalurnya di situ. Cara Melkisedek atau menurut peraturan Melkisedek. Tapi kalau Bapak Ibu mencari di perjanjian lama mana, peraturan Melkisedek mana, cara Melkisedek, Bapak Ibu tidak akan menemukan. Mengingatnya begini saja. Kalau Bapak Ibu dengar Melkisedek, Bapak Ibu ingat pribadi lain. Siapa dia? Abraham. Kejadian 14 itu. Abraham ya. Abraham itu Iya. kakek moyangnya orang Israel. Abraham, kakek moyang orang Israel itu datang kepada Melkisedek membawa persembahan. Dan Melkisedek memberikan berkat kepada Abraham. Melkisedek orang Lewi? Bukan. Lewi itu cucu jauhnya Abraham. Tapi lihat, Abraham menerima berkat dari Melkisedek. Di antara orang Yahudi yang menjadi imam itu dari suku Lewi. Ini kakek moyangnya orang Lewi aja mendapat berkat dari Abraham. Nah, Yesus dikatakan menjadi imam bukan karena dia berasal dari suku Lewi, tetapi karena kalau dia dalam teks menurut atau berdasarkan hidup yang tidak binasa. Dan kemudian itu dikutip kutipan ayat 17. Dan tentang dia diberi kesaksian engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lihat itu kutipan dari kitab Mazmur 110. Ini diterapkan kepada Yesus. Yesus menjadi imam karena dia abadi. Yesus menjadi imam karena dia abadi. Ini lebih sulit lagi dimengerti. Nanti keterangan ya ayat di ayat 21. Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu lihat. Ini tolong bacain lagi Pak supaya lebih jelas. Ayat 26 sampai dengan 27. Ayat 26 dan 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sudah itu barulah untuk dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukan satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, ini lebih terang lagi kan. Ini untungnya punya imam besar namanya Yesus ini. Kenapa? Imam besar yang lain itu loh berdosa. Sehingga ketika mempersembahkan korban penghapus dosa, pertama-tama dia harus mempersembahkan korban untuk menghapus dosanya sendiri. Sehingga terus-menerus harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Nah, imam besar yang kita miliki beda, dia tidak berdosa. Karena tidak berdosa ketika dia mempersembahkan korban, nah korbannya bukan untuk dirinya sendiri seperti imam besar perjanjian lama. Nah, bedanya lagi, imam besar perjanjian lama mempersembahkan korban penghapus dosa. Korbannya adalah sapi, domba, kambing. Sekali lagi, untuk menghapus dosanya sendiri dan diulang-ulang. Yesus sebagai imam besar, satu kali mempersembahkan korban penghapus dosa, tapi dampaknya untuk semua orang dari segala zaman. Karena yang dikorbankan, yang dipersembahkan adalah dirinya sendiri. Dan korbannya itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua manusia. Begitu, Pak. Iya, Pak. Ya, saya kira cukup jelas ya Pak Heri ya. Baik Bapak Iya. Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ini
tentang imam besar. Ibu Sinta atau Ibu Lorencia? Enggak. Enggak Iya, ya? kalau kita bisa lingkungan kita kan ziarah ke gereja. Itu kalau melalui pintu kita doanya apa sih maksudnya? Iya, saya tidak berbicara kalau ini doa ini lewat pintu, tapi kemudian saya tidak akan menyampaikan doanya kalau lewat pintu itu apa. Tapi kemudian kenapa ada pintu? Karena Saya Yesus tidak akan bicara pintu. tentang rumusan doa, tapi nanti setelah mendengar penjelasan ini, saya harap Ibu jadi ngerti harus bicara apa kepada Tuhan. Saya tidak bicara tentang ini loh rumusan doanya supaya nanti terjadi begini-begini. Saya tidak akan bicara itu. Tapi kemudian kenapa ada pintu itu tadi? Sekarang Bapak Ibu, sekarang Ibu tolong buka Bu, Injil Yohanes. Jadi saya tidak menjawab ini rumusan doanya bagaimana ya. Iya. Tapi saya akan bicara, kita akan lihat urusan pintu ini tadi. Di mana ketemu pintu? Disebutkan tadi, Yesus itu pintu keselamatan ya, itu kalimatnya lengkap. Yesus itu pintu keselamatan kita. Kemudian silahkan ke Yohanes bab 10. Yang berapa Pak? Satu, Yohanes satu. ya, bab 10. Ibu Gimana tolong ya? bacakan. Sudah ketemu, Bu? Belum Pak. Ya, Yohanes Injil berapa Pak? Yohanes. Injil Bukan Yohanes surat, bab 10. kalau saya adanya surat Yohanes ya Pak. Bukan surat Yohanes, Sembilan. Injil Yohanes. Matius, Oh, Markus, itu. Lukas, Oh, iya. Yohanes. Iya Ayat Pak. berapa, Pak? Ayat berapa, Pak? Pokoknya bab 10 9. dulu. Bentar Pak. Saya Pasti ini kan nanti baru, dikasih tahu ayatnya. iya, apa saya kan baru Pak, Nggak apa-apa. ya kitab. Nah, yang lain kalau mau membaca langsung, silahkan ayat 7 sampai dengan 9. 9. Bentar Pak. Yohanes, Injil Yohanes bab 10 ayat 7 sampai dengan 9. Itu kan sembilan. Masih lengkap Pak, ini Alkitab saya Pak. Nggak Mahal, pernah masih mahal Bu itu. Udah ketemu? bab berapa Pak? Bab 10. Bab 10. Yohanes Berapa? bab 10 ayat 7 sampai dengan 9. Oh iya, bab 10 ayat 7. Ya, silahkan yang mau membacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk ke dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Baik, abaikan pencuri perampoknya ya. Oh, iya. Tapi perhatikan ungkapan, akulah pintu kepada ke domba-domba itu. Itu ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Yesus menggambarkan diri sebagai pintu. Tapi untuk mengerti pintu ini, ya sekali lagi kita ngomong dasar awalnya ya. Ini bukan pintu rumah kita. Tapi ini pintu kandang. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silakan mengingat di dalam Injil Lukas bab 15
itu ada perumpamaan tentang domba yang hilang, nggak usah dibuka, ingat saja. Ada seorang gembala mempunyai 100 ekor domba, hilang satu. Lalu dia meninggalkan yang 99 di padang gurun, lalu nyari yang satu. Nah, gimana sih kok yang 99 ditinggalkan, nyari yang satu? Apa enggak yang 99 hilang? Bapak Ibu membedakan, ini kambing jumlahnya 99, ini jumlahnya 100. Itu sekilas pandang Bapak Ibu bisa? Ini jumlah kambingnya 99, yang ini 100. Nggak akan bisa. Kecuali kambingnya berbaris dan ada nomor punggungnya gitu ya. Nah, baru ketahuan. Nah, begini. Kambing kalau jumlahnya 100 nggak mungkin dibawa pulang, disimpan atau ditempatkan di kandang di rumah. Kebanyakan kalau 100. Domba-domba yang digembalakan dalam jumlah besar itu akan tinggal di padang penggembalaan. Jadi para gembala yang punya kambing domba dalam jumlah banyak itu akan membuat kandang semi permanen di padang penggembalaan. Silahkan membayangkan kandang bentuknya setengah melingkar, dibuat dari bebatuan, di atasnya, di atas batu-batu yang berperan sebagai dinding ini tadi, ditaruh semak duri. Tujuannya apa? Binatang liar nggak masuk ke kandang dan memangsa. Nah, kemudian kalau pagi kambing domba ini dikeluarkan untuk cari rumput, sore hari kambing akan masuk ke dalam kandang. Disitulah mereka absen, ya satu-satu dan dihitung. Pagi hari mereka akan keluar dari pintu kandang itu kembali ke padang rumput. Nah, di pintu, di tempat yang berfungsi sebagai pintu, itu para gembala duduk sampai tidur di malam hari. Nah, gembala-gembala itu berperan sebagai daun pintunya gitu. Ini mereka tidur di situ sehingga ya mereka sekaligus menjaga dan tidur di situ. Kalau Yesus mengatakan, akulah pintu ke domba-domba itu, dan kemudian akulah pintu yang masuk melalui aku akan selamat, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu dalam arti dia bertindak sebagai gembala yang tidur di pintu itu. Kalau dikatakan sekarang, yang masuk dan keluar melalui Yesus akan selamat, akan menemukan padang rumput. Kemudian di ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Padang rumput, gambaran tentang keselamatan. Keselamatan yang dimaksudkan itu adalah hidup kekal. Kalau orang mau masuk dalam kehidupan kekal, caranya adalah lewat Yesus sebagai pintu. Percaya kepada Yesus. Nah, itu artinya melewati Yesus sebagai pintu. Yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan keselamatan. Yang masuk melalui Yesus akan menikmati kehidupan kekal. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu memahami yang seperti ini, Bapak Ibu mau bicara apa kepada Tuhan Yesus? Terpikir nggak harus bicara apa kepada Tuhan Yesus? Hah? Iya, nggak tahu Pak. Kenapa? Apa yang didoakan itu apa? Saya makanya menanya lewat itu. Yang ditanya cuma kalimat-kalimat doanya apa, yang dijawabnya malah begini ya. Kalau Yesus itu adalah pintu yang saya harus lewati untuk sampai kepada keselamatan, Ibu pengen bilang apa kepada Tuhan Yesus? Saya kan udah sampaikan, saya tidak akan memberikan kalimat, rumusan, hafalan gitu. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat, kalau saya itu bisa selamat karena melewati Tuhan Yesus, kalau saya itu bisa selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus, saya harus bilang apa kepada Tuhan Yesus?
Ini saya memaksa Bapak Ibu berpikir untuk bicara kepada Tuhan Yesus. Bersyukur, Pak. Terima Terima kasih. kasih Tuhan telah menyelamatkan Terima aku. kasih. Tuh, Bersyukur. contoh ya. Jadi ini bukan hafalan, tapi aku bersyukur kepadamu ya Bapa karena Engkau telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan aku. Itu ungkapan hati kan Bu ya. Iya. Iya, Pak. Kemudian masuk melalui Yesus itu sama dengan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu pernah mengalami hambatan untuk percaya? Ada, Pak. Pasti. Ya kan? Kalau pernah mengalami hambatan untuk percaya, Bapak Ibu akan bilang apa kepada Tuhan Yesus? Tuhan bantu saya untuk kuat. Gitu. Begitu kan? Begitu Bu. Jadi sekali lagi saya memang tidak mengajak Bapak Ibu mengingat hafalan-hafalan doanya. Justru itu yang saya hindari karena apa? Pokoknya lewat pintu, pokoknya mengucapkan doa ini nanti selamat. Nah, bukan begitu. Tapi lebih kita bicara begini. Kalau ini tadi ya, di bagian awal tadi kan bentar, disebut begini. Ini kalimat yang penting. Bagi semua orang, semoga Yubelium ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekarang saya pakai bahasa sinis ya. Bapak Ibu pernah nggak mengucapkan, membaca kalimat doa tapi nggak merasa ketemu Yesus? Sering, Pak. Nah, ya. Saya, Pak. Lebih sinis lagi, Bapak Ibu pernah nggak ikut misa tapi nggak ketemu Tuhan? Iya, Pak. Saya, Pak. Nah, Karena pikirannya saya keluar. tidak mengejek, saya tidak menyangkal. Kalau saya udah nanya ini, saya udah ngalami duluan, maka berani nanya dan tidak menghina. Iya, Pak. Nah, Oh, tidak, Pak. kenapa? Tidak merasa, Pak. Maksudnya enggak merasa Bapak menghina gitu loh. Ini Oh iya, kebetulan. sama kok kita. Nah, kita sama, nggak pernah kalau yang pernah ngalami ya. Kemudian perhatikan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau saya sudah tahu Yesus itu pintu keselamatan saya mau bilang apa kepada Tuhan Yesus? Doa yang keluar dari hati, doa yang keluar dalam perjumpaan pribadi. Ini yang saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan. Itu Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, nanti malam ini jadi Ibu merumuskan doa sendiri, ungkapan sendiri. Lu harus belajar mengucapkan doa, belajar membuat doa. Saya tidak bicara tentang doa spontan, tapi doa yang terencana, doa yang keluar dari hati dan dipikir, dirumuskan oleh pikiran kita. Nah, itu doa kita begitu. Karena Apa kalau saja, spontan, tunggu, Bapak Ibu tolong ingat-ingat, kalau orang sudah mendengar kata spontan, itu mikir dulu apa enggak? Kebanyakan Iya. mikir, Pak. Nah, enggak spontan kalau mikir. Kalau spontan itu artinya malah enggak Maksudnya mikir. maksudnya sambil doa itu sambil mikir saya mau ngapain gitu loh, Pak. Nah, Bukan makanya saya direncana, ya, bukan direncana gitu, bukan. Iya. jadi menyusun, perhatikan apa yang ada di dalam hati, pikiran menyusun harus mengucapkan apa kalimat-kalimatnya kan. Nah, dan itu tidak pas untuk disebut sebagai doa spontan. Tolong perhatikan kata spontan. Sesuatu yang dilakukan spontan, itu apakah keluar Contohnya, dari hati, keluar dari berpikir? Enggak. Jadi silahkan melakukan, membuat nih kalimat-kalimat untuk disampaikan kepada Tuhan di tahun Yubel ini. Begitu. oh iya, Pak. Terima kasih. Apakah masih ada lagi? Ya, apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Sepertinya tidak ada, Pak Seto. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut untuk melihat dokumen. Nah, kemudian begini, ini agak jauh ya, Bapak Ibu, jangan lihat layar nanti pusing. Karena jauh ke halaman 35. Saya mengajak Bapak Ibu untuk lebih memperhatikan hal tentang harapan akan kehidupan kekal tadi.
Nah, ini artikel nomor 18. Pengharapan bersama dengan iman dan kasih merupakan tiga bagian yang menyatu dari keutamaan teologis yang mengungkapkan inti kehidupan Kristiani. Dalam kesatuannya yang tak terpisahkan, pengharapan adalah keutamaan yang bisa dikatakan memberi memberi arah dan tujuan batin bagi kehidupan orang beriman. Pengharapan adalah keutamaan yang bisa dikatakan memberi arah dan tujuan batin bagi kehidupan orang beriman. Karena kita mengharapkan kemuliaan Allah, nah itu arah kita, itu tujuan kita, maksudnya begitu. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendorong kita untuk bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, dan bertekun dalam doa. Tentunya kita perlu berlimpah dalam pengharapan sehingga kita dapat memberikan kesaksian yang dapat dipercaya dan menarik tentang iman dan kasih yang berdiam di dalam hati kita agar iman kita bergembira dan perhatikan amal kita bersemangat agar kita masing-masing dapat memberikan senyuman, sikap persahabatan yang kecil, pandangan yang ramah, telinga yang siap mendengarkan, perbuatan baik, dengan mengetahui bahwa dalam Roh Yesus hal-hal ini dapat terjadi bagi mereka yang menerima mereka benih harapan yang kaya. Namun, apa yang menjadi dasar harapan kita? Nah, ini yang tunggu dulu. Sekarang, pengharapan itu memberikan kepada kita arah dan tujuan batin. Nah, sekarang begini. Kita mengikuti Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Jatuh bangun, ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya punya arah, saya punya tujuan. Tujuannya itu apa? Hidup kekal, kemuliaan Allah. Nah, ketika orang memiliki pengharapan yang berlimpah, lihat, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, bertekun dalam doa. Kalau orang memiliki pengharapan yang melimpah yang seperti ini, maka kemudian lihat, tentunya kita perlu berlimpah dalam harapan sehingga kita dapat memberi kesaksian yang dapat dipercaya dan menarik tentang iman dan kasih yang berdiam di dalam hati kita agar iman kita bergembira dan amal kita bersemangat. Orang yang mengharapkan hidup yang kekal, orang yang mengharapkan akan tinggal bersama dengan Yesus dan yakin akan menerima pengharapan itu, menerima yang diharapkan itu, maka orang ini akan bergembira. Orang akan bergembira. Gini, kalau ada sesuatu yang kita harapkan dan kemudian ini harapan itu bisa dikatakan pasti, orang akan mengalami kegembiraan itu. Gini aja dah, kita ngomongin yang lebih sederhana lagi, ilustrasi. Bapak Ibu nungguin orang sakit. Orang sakit itu adalah orang yang Bapak Ibu kasih. Itu ya. Kemudian orang ini yang sedang sakit ini itu lama sekali nggak sadar. Kita mengalami kecemasan, kita ada rasa nggak nyaman sama sekali. Tapi kemudian, dia mulai sadar. Dia mulai sadar. Mulai membuka mata, dan kemudian ada tanda dia akan sehat. Bapak Ibu yang selama ini menunggu si sakit, lalu melihat perubahannya itu akan tersenyum apa enggak? Wajarnya orang akan tersenyum. Nungguin orang sakit, dari nggak sadar menjadi sadar, malah kecewa. Ngapain sih kamu bangun? Nah, itu aneh. Ketika ada harapan, dan harapan itu
meyakinkan, pasti orang akan gembira, orang akan senang. Nah, kemudian ketika orang yang percaya kepada Yesus itu yakin akan mengalami kebahagiaan abadi, cara menjalani kehidupan di dunia pun akan senang. Lihat, begini contoh, Bapak Ibu sudah pasti pernah mengerjakannya. Bapak Ibu silahkan mengingat pekerjaan usaha yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu yang pegawai itu kerja sebulan, gajian sekali, gitu kan ya. Bapak Ibu yang jualan, yang marketing, itu nanggung malu. Jualan kan awal-awal kan ada rasa malu kan ya. Kalau Bapak Ibu jadi pemalu, lalu jualan, laku apa enggak? Bisa jualan apa enggak? Aneh, nanti itu kayak saya disuruh jualan, itu repot, enggak laku, malah capek doang. Kemudian lihat Bapak Ibu yang bekerja lain jadi dokter misalnya, bekerja ya, ini saya ngomong pekerjaannya, bukan ini. Kemudian kalau dokter, wah ini kan harus kerja dengan macam-macam resiko. Nah sekarang ingat Bapak Ibu, ada hasil dari pekerjaan itu berupa uang. Dan kemudian sebagian uang Bapak Ibu gunakan untuk nolong orang lain. Ketika Bapak Ibu menolong orang lain dengan uang hasil kerja itu, Bapak Ibu lihat orang itu gembira. Karena memang sedang memerlukan pertolongan dan Bapak Ibu menolongnya dan dia senang sekali. Ketika Bapak Ibu melihat orang yang Bapak Ibu tolong itu senang, Bapak Ibu senang apa enggak? Senang. Ingat enggak waktu senang melihat orang lain itu? Ingat tentang gajian kerja sebulan gajian sekali. Saya harus tanggung malu ketika berjualan. Capeknya setengah mati ketika memeriksa pasien. Bapak Ibu akan abaikan itu semua dan akan memperhatikan orang yang membuat Bapak Ibu senang kan? Orang yang Bapak Ibu buat senang karena bantuan itu. Itu sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu menolong orang lain dengan gembira. Sekarang lihat yang lebih dari itu. Tuhan Yesus memberikan kepadaku hidup abadi. Selama di dunia aku sudah menikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan pribadi tadi. Nanti setelah aku mati, aku akan ketemu dengan Yesus. Kalau saya memahami itu, kalau saya menyadari itu, maka yang kemudian akan terjadi, lihat, kalau saya menolong orang lain, saya akan senang. Kalau saya bisa membantu orang lain dengan sikap yang penuh senyum, bersahabat, kemudian memandang dengan ramah, mau mendengarkan, melakukan yang baik. Orang yang percaya akan hidup kekal, mengharapkan hidup kekal, yakin akan hidup kekal, akan melakukan itu dengan gembira. Bapak Ibu, ternyata yang disebut di sini, coba. Senyuman, pandangan, telinga yang siap mendengar. Bapak Ibu amati ya, perbuatan baik yang sangat sederhana. Dan juga sebaliknya, perbuatan jahat yang sangat sederhana. Dengan mata. Bapak Ibu coba pernah berdosa dengan mata? Tolong ingat-ingat, pernah nggak mengalami atau melakukan menyakiti orang dengan mata? Saya dulu pintar sekali. Mata saya bukan mata orang yang ramah, ngeliatin orang bukan merendahkan, tapi nggak ramah. Saya ngalami mata saya kayak gitu dulu. Senyum jarang saya senyum. Serius belajar tersenyum saya baru umur 30, belajar tersenyum. Nggak masuk akal. Tapi Bapak Ibu amati, ketika Bapak Ibu tersenyum dan senyuman Bapak Ibu membuat orang lain senang. Bapak Ibu memandang orang lain dengan pandangan yang ramah. Perhatikan yang Bapak Ibu pandang. Kalau pakai istilah anak-anak itu ya, muka jelek. Atau muka cakep. Ketika saya memandang orang lain dengan sinis, dengan merendahkan, dengan tatapan yang sombong, saya menyakiti orang itu.
apalagi dengan curiga. Tapi sebaliknya kalau saya memandang dengan ramah, dengan gembira, orang akan senang. Coba ruginya apa Bapak Ibu memandang orang lain dengan gembira, dengan tatapan yang ramah? Nggak keluar duit, nggak capek, tersenyum. Pernah Bapak Ibu mengalami kelelahan karena tersenyum? Itu aneh sekali kalau sampai tersenyum itu capek. Nah, ini tadi ya, harapan akan hidup yang kekal. Ini akan menolong orang untuk memberi kesaksian. Hidup benar, hidup baik dengan sesama. Kemudian, kita lihat, ini lebih tegas lagi disebutkan di sini. Namun, apa yang menjadi dasar harapan kita? Untuk memahami hal ini, marilah kita berhenti sejenak dan merenungkan alasan pengharapan kita. Nih, aku percaya akan kehidupan kekal. Demikianlah pengakuan iman kita. Pengharapan Kristiani menemukan dasar yang penting dalam kata-kata ini. Karena harapan adalah keutamaan teologis yang kita inginkan, kehidupan kekal sebagai kebahagiaan kita. Konsili Vatikan kedua menyatakan tentang harapan bahwa bila tidak ada dasar ilahi dan harapan akan hidup kekal, martabat manusia menanggung luka-luka amat berat, seperti sekarang ini sering ternyata. Lagi pula, teka-teki kehidupan dan kematian, kesalahan maupun penderitaan, tetap tidak terpecahkan, sehingga tidak jarang orang-orang terjerumus ke dalam rasa putus asa. Namun, berdasarkan pengharapan yang menyelamatkan kita, kita dapat memandang berlalunya waktu dengan kepastian bahwa sejarah umat manusia dan sejarah pribadi kita tidak akan menemui jalan buntu atau jurang yang gelap, melainkan diarahkan pada perjumpaan dengan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu, kita menjalani hidup kita dengan pengharapan akan kedatangannya kembali dan pengharapan untuk hidup kekal di dalam Dia. Dalam semangat ini, kami menjadikan doa sepenuh hati dari Jemaat Kristiani Perdana yang diakhiri dengan kitab suci. Datanglah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pengharapan Kristiani menemukan dasar yang penting dalam kata-kata ini. Apa yang menjadi dasar harapan kita? Aku percaya akan hidup kekal. Nah, hidup kekal itu yang bagaimana? Bapak Ibu, ingat saja 2 poin terakhir dalam kredo atau syahadat. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, terus kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu apa? Kalau kita melihat Injil Yohanes, Bapak Ibu akan menemukan di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Ringkasnya, hidup kekal itu adalah hidup bersama dengan Allah. Gitu ya. Nanti kalau membuka ini Injil Yohanes yang di bab 14, Bapak Ibu akan menemukan kalimat ini. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Terus, aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Sesudah itu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke sana. Supaya di tempat aku berada, di situ pun kamu berada. Hidup kekal itu hidup bersama dengan Allah. Yesus menggambarkannya sebagai rumah. Yesus mati di kayu salib, terus setelah semua selesai, Yesus naik ke surga. Ngapain? Nyiapin kamar, nyiapin tempat. Nanti kalau ke tempatnya udah siap, Tuhan Yesus akan datang lagi untuk apa? Menjemput murid-muridnya. Menjemput murid-muridnya lalu membawanya ke rumah Bapa.
Hidup kekal itu hidup bersama dengan Allah. Gambarannya tinggal satu rumah dengan Yesus. Kemudian kalau di kitab Wahyu ada gambaran yang serupa, tapi gambarannya kemah. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Allah tinggal bersama umatnya. Jadi hidup yang kekal itu gambarnya seperti kemah. Manusia kemah di sekeliling, lalu Allah berkemah di tengah. Itu hidup bersama dengan Allah. Nah, sekarang begini. Kalau kita membaca Alkitab, kita tidak akan menemukan ya gambaran-gambaran yang mengungkapkan kegembiraan fisik, kegembiraan yang menyangkut soal fisik. Tapi sekarang begini saja, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu diam bersama, tinggal bersama dengan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, dan mereka pun mengasihi Bapak Ibu. Suasananya akan bagaimana? Damai. Seneng gitu ya. Kalau damai itu biasanya rame apa seneng apa sepi sih kalau kata damai itu? Tenang, Pak. Kalau ngomong Sepi, damai itu tenang. Tapi kalau tenang, ngomong sukacita itu rame apa sepi? heboh, Pak. Meriah gitu. Jadi kalau di surga itu damai dan sukacita, rame apa sepi? Memang. Campur Nah, aduk, Pak. nah sekarang begini, ilustrasinya dulu. Bapak Ibu tinggal bersama satu rumah dengan orang-orang yang Bapak Ibu kasih. Mau satu rumah, mau satu asrama, sama saja itu, tapi tinggal bersama dengan orang yang Bapak Ibu kasih. Senang. Dan kemudian ketika Bapak Ibu berbicara, ngobrol dengan orang-orang yang Bapak Ibu kasih, waktu berasa cepat apa lambat? Cepet, Pak. Cepat. Waktu rasanya cepat. Sebaliknya kalau sedang berantem, pernah pakai timer nggak berantemnya? Enggak. Ketika Tapi sedang berantem, lama orang bisa banget itu. rasanya lama, kapan selesainya? Apalagi waktu dimarahi. Kalau sedang dimarahi itu kan, ini kok ngomong kok nggak berhenti-berhenti tuh ya. Iya, Pak. Ini kalau sedang marah, ngomongnya lancar, nadanya tinggi, nggak selesai-selesai. Kok nggak berhenti-berhenti? Nah, sekarang begini, silahkan membayangkan tinggal bersama dengan orang yang Bapak Ibu kasih. Yang saya minta tolong perhatikan, satu suasana yang dirasakan, ya. Kemudian yang berikutnya, tolong amati yang dirasakan di dalam hati. Kegembiraan tinggal bersama orang yang dikasih, tapi perhatikan apa yang ada di dalam hati. Perhatikan kegembiraannya itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa memiliki contoh yang banyak, mengalami banyak hal kan. Kalau saya hanya seringkali yang saya sebutkan cuma begini. Ini kalau kami pulang kumpul sama kakak adik di rumah itu ya. Itu tahu ngobrolnya kan di ini kasur yang di kasur panjang. Tidur bareng rame-rame, ngobrol, tahu-tahu sebelah sudah ngorok, yang lain sudah ngorok lagi. Tapi nggak berasa waktu. Nanti bangun pagi, tahu-tahu sudah ada jajan pasar, ada di ruang tamu, makan bareng. Itu kalau sudah kayak gitu kan lupa kalau harus punya cicilan, pun lupa kalau punya utang, yang ada cuma senang saja. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan aku. Kalau aku memang mengasihi Tuhan Yesus, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus itu akan sangat menggembirakan. Paling membahagiakan karena hanya Dia yang paling mengasihi aku. Nah, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, itu hidup yang kekal,
tinggal bersama dengan Tuhan yang mengasihi aku. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan surga dalam arti yang sebenarnya. Yang kita temukan di dalam Alkitab itu semuanya hanya gambaran. Gambaran misalnya, surga itu seperti Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Yesus bicara dengan dua orang penjahat yang disalibkan. Maksudnya apa? Tinggal dalam Firdaus. Balik ke Taman Eden tadi, manusia hidup bersama dengan Allah, gembira. Gambaran lain lagi, perjamuan. Nah, itu gambaran kegembiraan. Karena orang di zaman kuno kalau diajak berpesta itu akan sangat gembira. Yang membuat gembira apa? Makan, minum, ketemu dengan sahabat, kerabat. Itu gambaran-gambaran yang berkaitan dengan kegembiraan dalam hidup kekal. Kemudian, jadi berikutnya, oleh karena itu, kita menjalani hidup kita dengan pengharapan akan kedatangannya kembali dan pengharapan untuk hidup yang kekal. Jadi, karena kita punya pengharapan, maka kita juga pengharapan untuk hidup bersama dengan Yesus. Maka kita pun lihat menjalani hidup sambil nunggu kedatangan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu silahkan ingat-ingat ya, pernah nggak minta supaya Tuhan cepat datang? Pernah nggak minta, Bapak Ibu minta supaya Tuhan cepat datang? Coba ingat-ingat anamnesis yang lama. Wafat Kristus kita, apa? Wafat Kristus kita, kebangkitannya kita, Rayakan. kedatangannya. Kita rindukan. Kedatangannya kita apa kan? Coba, Rindukan. kalau saya merindukan kedatangan Tuhan, masuk akal nggak kalau saya ngomong, Tuhan aku rindu engkau datang, tapi jangan buru-buru datang. Nggak ketemu. Kalau mengatakan kedatangannya kita rindukan, berarti aku mengharapkan Tuhan cepat datang. Nah, begitu kan? Tapi dalam hidup yang sebenarnya, banyak orang takut kalau Tuhan datang. Banyak orang khawatir kalau Tuhan datang. Sekarang begini, Bapak Ibu, kenapa orang kok khawatir, orang takut, orang Tuhan datang? Kalau Bapak Ibu diminta untuk menghadap Tuhan malam ini juga, gitu. Bapak Ibu akan mengatakan siap atau yes. Mana kata yang akan dipilih? Siap Tuhan. Sederhana mengingatnya, selama hidup saya mengikuti Tuhan Yesus kan? Kalau Tuhan menghendaki saya bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ya saya akan senang dong. Mosok saya mengikuti Yesus, tapi disuruh ketemu dengan Tuhan Yesus, takut. Ada yang aneh di situ. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu jangan pernah takut mati atau dulu cemen kalau takut mati, enggak. Tapi ingat tentang pengharapan ini semua tadi. Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus kemudian aku pun mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengharapkan aku untuk tinggal bersama dengan Dia. Kalau aku mengasihi Tuhan Yesus, disuruh ketemu Tuhan Yesus, harusnya senang. Ketemu dengan pribadi yang mengasihi saya. Nah, kemudian lebih lanjut Bapak Ibu, untuk orang yang percaya kepada Yesus, kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Takut akan kematian itu yang dimaksudkan begini loh. Kalau aku mati, apa yang akan terjadi dengan aku?
aku nggak tahu, aku nggak paham, maka aku takut. Nah, itu takut kematian. Tapi bukan kalau aku mati, terus nanti yang ngurusin suamiku siapa? Kalau aku mati, nanti anak-anakku bagaimana? Itu bukan takut kematian. Ya. Nah, yang dimaksudkan dengan takut kematian itu, aku nggak ngerti, aku khawatir kalau sampai aku mati, aku nggak ngerti apa yang akan aku alami. Kemudian, artikel ini 20. Wafat dan kebangkitan Yesus. Perhatikan bukan hanya wafat ya, tapi kebangkitan Yesus adalah inti iman kita dan dasar pengharapan kita. Santo Paulus menyatakan hal ini secara ringkas dengan menggunakan 4 kata kerja. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lihat, Kristus mati karena dosa kita, kemudian dia dikuburkan, tapi kemudian dibangkitkan. Berikutnya, ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, kemudian Kristus mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan menampakkan diri. Demi kita, Yesus mengalami drama kematian. Kasih Bapa membesarkan dia dalam kuasa Roh Kudus dan menjadikan kemanusiaannya sebagai buah sulung dari keselamatan kekal. Pengharapan Kristiani justru terletak pada hal ini, bahwa dalam menghadapi kematian yang tampaknya merupakan akhir dari segalanya, kita mempunyai kepastian bahwa berkat kasih karunia Kristus yang diberikan kepada kita melalui pembaptisan, kehidupan diubah, bukan berakhir. Lihat. Pengharapan Kristiani justru terletak dalam hal ini, bahwa dalam menghadapi kematian yang tampaknya merupakan akhir dari segalanya, kita mempunyai kepastian bahwa berkat kasih karunia Kristus yang diberikan kepada kita melalui pembaptisan, nah ini dihilangkan, diabaikan dulu, kita mempunyai kepastian bahwa kehidupan diubah, bukan berakhir selamanya. Dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan. Dalam kebangkitannya, kita menerima anugerah kehidupan baru yang meruntuhkan tembok kematian, menjadikannya jalan menuju kekekalan. Realitas kematian sebagai perpisahan yang menyakitkan dari orang-orang yang kita sayangi tidak dapat diredakan dengan retorika kosong. Namun, Yubileum ini menawarkan kita kesempatan untuk mengapresiasi secara baru dan dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya anugerah hidup baru yang telah kita terima dalam pembaptisan. Sesudah kehidupan yang mampu mengubah wajah drama kematian. Bapak Ibu, ini peringatan yang sederhana. Orang yang percaya kepada Yesus, yang berharap akan kehidupan kekal, ya, nggak boleh, nggak perlu takut dengan kematian. Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kenapa? Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Yang mati bersama dengan Yesus akan bangkit bersama Yesus. Yang mati sebagai orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami kebangkitan dan mengalami kehidupan yang kekal. Kemudian, ini artikel 21. Lalu apa yang akan terjadi pada kita setelah kematian? Bersama Yesus melampaui ambang batas ini, kita akan menemukan hidup kekal
yang terdiri dari, lihat, persekutuan penuh dengan Tuhan saat kita senantiasa berkontemplasi dan berbagi dalam kasih-Nya yang tak terbatas. Apa yang terjadi setelah manusia mati? Apa yang akan terjadi setelah kita mati? Masuk dalam hidup kekal. Hidup kekal itu bagaimana? Bersatu dengan Allah, memandang Allah, menikmati kasih Allah. Nah, kemudian berikutnya, semua yang kita alami sekarang dalam harapan akan kita lihat dalam kenyataan. Kita diingatkan akan kata-kata Santo Agustinus. Ketika aku menyatu denganmu dalam seluruh keberadaanku, tidak akan ada lagi rasa sakit dan kerja keras. Hidupku akan menjadi kehidupan sejati. Kehidupan yang dipenuhi, yang sepenuhnya diisi olehmu. Apa yang menjadi ciri kepenuhan persekutuan ini? Menjadi bahagia. Kebahagiaan adalah panggilan kemanusiaan kita, sebuah tujuan yang diciptakan semua orang. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita perlu perhatikan berkaitan ini ya dengan kematian. Ini poin akhir yang kita diskusikan. Sekali lagi, ya orang yang hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus akan melihat kematian dengan cara yang berbeda. Ini Bapak Ibu, bagaimanapun kita menghadapi itu ya. Jadi saya berbicara kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah dewasa, ada yang sudah lanjut usia, lalu saya ngomong kematian, enggak, karena dalam dokumen ini yang kita diskusikan, yang dikeluarkan Paus berkaitan dengan tahun Yobel, bicaranya seperti ini. Kalau dengan anak-anak kecil, Bapak Ibu, saya berbicara, kamu pernah melihat enggak adik bayi yang meninggal? Pernah? Ada enggak yang masih kecil meninggal? Ada. Temanmu SD ada yang meninggal? Ada. Orang harus menghadapi kematian yang tidak dijadwalkan. Bapak Ibu, minggu depan datang ya ke rumah saya. Kenapa? Ibu saya mau meninggal nanti. Nggak ada yang ngomong begitu. Setiap orang harus menghadapi kematian tanpa tahu kapan itu terjadi. Kadang-kadang setelah orang meninggal baru pada ngomong, oh waktu itu Pak dia ngomong begini, waktu itu dia melakukan ini. Tapi yang meninggal kan nggak bisa cerita. Nah, setiap orang harus berhadapan dengan itu, tetapi ini bukan sesuatu yang harusnya membuat orang takut. Kenapa? Bagaimana mungkin saya takut berjumpa dengan pribadi yang mengasihi saya dan saya pun mengasihi dia. Terima kasih. Selamat malam, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan kehidupan kekal kepada kami. Kehidupan kekal yang menjadi pengharapan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepada, bantulah kami, agar hati kami dan hidup kami tidak pernah terlepas darimu. Bantulah kami agar sepanjang hidup kami senantiasa menikmati kehidupan bersama dengan bersuka cita karena berjumpa denganmu dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kuatkanlah pengharapan kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami ini dengan penuh kebahagiaan, agar kami pun dapat mengasihi sesama kami seperti Engkau sudah mengasihi kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon kepada, perhatikanlah saudara-saudara kami yang mengabaikan kehidupan yang abadi, yang menolak untuk percaya akan kehidupan yang kekal, yang diganggu,
yang mengalami kesulitan, yang digoda untuk mengabaikan kehidupan yang kekal. Bapa, tolonglah mereka semua. Bukalah hati mereka, bukalah pikiran mereka, dan bantulah mereka menyadari bahwa hidup tidak berakhir dengan kematian, bahwa hidup memiliki tujuan untuk bersatu denganmu di dalam kemuliaan yang abadi. Bapa, tolonglah saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan untuk percaya akan keabadian. Jangan sampai mereka mengabaikannya seterusnya, sehingga akhirnya luput dari kasih-Mu, meninggalkan kasih-Mu, dan harus mengalami keterpisahan dari-Mu. Perhatikan mereka, Bapa. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon kepadamu untuk anak-anak agar mereka sejak dini percaya dan berpegang pada keyakinan akan kasih Tuhan Yesus kepada mereka, dan agar mereka sejak dini, sejak masih anak-anak, memperhatikan cara hidup mereka karena berharap akan kehidupan yang abadi. Bunda Maria, doakanlah kami. Tolonglah kami agar kami berlaku seperti-Mu, yang memperhatikan jiwa kami, yang memperhatikan kebersihan batin kami, dan menjaga diri kami dari dosa-dosa yang menjauhkan kami dari Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam.